Siapa yang tidak kenal dengan legenda cerita Malin Kundang? Tentunya sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang Malin Kundang. Nah, Sumatera Barat tidak hanya kaya pesona alam saja, namun juga ragam budaya mengagumkan dari setiap daerah. Nah, salah satu produk budaya adalah cerita rakyat yang turut menggenjot kepopuleran wisata legenda di Sumatera Barat. Konon beberapa destinasi wisata di Indonesia terbentuk akibat kisah masa lampau. Nah, berikut ini adalah 5 destinasi wisata Sumatera Barat yang lahir dari cerita legenda. Mari kita tonton videonya sampai habis sambil menyimak tentang cerita legenda dari Sumatera Barat. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Lima destinasi wisata Sumbar yang lahir dari cerita legenda. 1. Batu Malin Kundang. Legenda Malin Kundang menjadi cerita rakyat yang sangat populer di Indonesia. Kisah ini dikaitkan dengan keberadaan batu berbentuk menyerupai manusia yang diklaim sebagai batu kutukan Malin Kundang di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, yang juga merupakan tempat wisata paling ternama di Sumatera Barat. Nah, dihimpun dari berbagai sumber, Malin Kundang diceritakan sebagai seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Dulunya, Malin Kundang hanya seorang pria miskin yang tak punya apa-apa, lalu memutuskan untuk merantau. Malin Kundang pun sukses merantau. Nah, pada satu hari dia merapat ke pelabuhan untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampai di sana, Malin Kundang yang menjadi saudagar kaya bertemu dengan seorang wanita tua yang tak lain adalah ibunya. Ibunya yang selalu mendoakan dan selalu menunggu kedatangannya. Namun lantaran malu dengan istrinya yang cantik jelita, Malin Kundang pun menghardik wanita tua itu yang memanggilnya dan hendak memeluknya. Akibat perlakuan kasarnya itu, hati sang ibu pun terluka. Batu tersebut diyakini berada di tepi pantai air manis yang dikenal dengan sebutan Batu Malin Kundang. 2. Ikan Sakti Sungai Janiah. Sungai Jani merupakan sebuah tempat wisata yang terletak di jorong Sungai Janiah, Negari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Tempat wisata ini juga menyimpan cerita legenda yang sampai sekarang masih diceritakan. Alkisah ikan sakti itu berasal dari seorang anak balita yang menghilang dari orang tuanya saat membuka perladangan di perbukitan di sekitar kolam ikan sakti, yang kini lokasinya persis di depan Masjid Perkampungan Sungai Janiah. Balita itu hilang ketika orang tuanya sedang asik mencangkul di ladangnya. Orang tuanya pun mencari kian kemari di sekitar kawasan perladangan itu. Meski sudah dicari berhari-hari, berminggu-minggu, dan hitungan bulan, namun sang anak tidak kunjung bertemu. Suatu ketika warga dikejutkan dengan peristiwa aneh kemunculan seekor ikan yang mencicit-cicit seakan minta makanan dari sebuah kolam yang tidak jauh lokasinya dari tempat suami istri petani yang kehilangan balita itu berladang. Entah siapa yang memberikan info pertama, ikan mencicit-cicit minta makan itu diduga kuat adalah balita yang hilang. Informasi itu pun cepat menyebar di seantero kampung. Hingga kini warga setempat mempercayai keberadaan legenda itu. Warga benar-benar pandai dalam mengisahkan cerita tersebut kepada wisatawan yang berkunjung menyaksikan ikan sakti itu. 3. Danau Maninjau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Nah, legenda ini dikenal orang sebagai Bujang 9, yang menceritakan kisah 10 bersaudara kakak beradik yang terdiri dari 9 orang bujang dan seorang gadis. Alkisah sang gadis menjalin kasih dengan pemuda bernama Sigiran, tetapi kisah cinta berujung dengan munculnya fitnah dari ke-9 bujang. Para bujang ini menuduh hubungan yang terjadi antara keduanya telah melampaui batas norma masyarakat. Dengan tuduhan yang dilontarkan oleh ke-9 saudaranya, sang gadis beserta kekasihnya kemudian bersumpah keduanya akan melompat ke kawah Gunung Tinjau atau Si Tinjau untuk membuktikan kesucian dari mereka. Nah, sebelum melompat mereka berkata dengan lantang, jika mereka bersalah maka gunung tersebut tidak akan meletus. Tetapi jika mereka berdua tidak bersalah, maka gunung tersebut akan meletus. Nah, kisah ini pun berakhir dengan meletusnya Gunung Si Tinjau sehingga membuktikan keduanya tidak bersalah. Dari letusan gunung itulah terbentuknya Danau Maninjau. 4. Danau Singkarak. Danau Singkarak pun ternyata juga punya cerita yang melegenda nih teman. Nah, alkisah di negari Minangkabau hiduplah keluarga Pak Buyung bersama istrinya dan putranya yang bernama Indra.
Sebagai anak laki-laki sematawayang, Indra tumbuh sebagai anak yang rajin dan berbakti. Indra juga memiliki ayam peliharaan bernama Taduang yang kerap menyambutnya dengan berkokok ketika pulang dari hutan. Hanya satu kekurangan Indra, yaitu selera makannya yang sangat berlebihan. Sekali makan, Indra bisa menghabiskan setengah bakul nasi dan beberapa piring lauk. Hal ini menjadi masalah ketika musim paceklik tiba, membuat keluarga Indra semakin kesulitan mencari makan. Nah, karena Indra makan terlalu banyak, sang ayah pun melarang Indra makan lagi dan menyuruh Indra mencari makan sendiri di luar. Indra sudah berusaha untuk mencari makan dengan cara melaut, namun usaha Indra tidak membuahkan hasil. Suatu malam ketika Indra terbangun dan melihat kedua orang tuanya ketiduran karena kekenyangan dan melihat sisa makanan yang sudah habis, Indra pun sedih karena tidak diajak makan, padahal Indra sangat lapar. Nah, ketika Indra pun menceritakan keluh kesahnya pada Taduang di sebuah batu besar dan dibalas dengan bunyi kokoknya. Tiba-tiba Taduang terbang dan membawa Indra hingga batu besarnya pun ikut terbang. Makin tinggi Taduang terbang, terjadi hal yang aneh karena batu yang dibawanya pun makin membesar. Melihat Taduang yang semakin tidak kuat lagi, Indra pun menyentakkan kakinya hingga batu tersebut menghantam bukit di sekitar lautan. Batu tersebut membentuk lubang memanjang. Dan dengan cepat air dari laut menyusut memenuhi lubang dan alirannya membentuk sungai. Sementara keberadaan Indra dan Taduang hilang tanpa jejak dan tidak diketahui keberadaannya. Konon sejak saat itu sungai yang terbentuk disebut Sungai Batang. Sementara air laut menjadi menyusut mengisi cekungan yang kini menjadi Danau Singkarak. 5. Danau Kembar. Legenda Danau Kembar berawal dari sebuah kisah. Nah, dahulu hiduplah seorang nenek tua bernama Niniak Gadang Bahan. Sehari-hari ia bekerja sebagai pembuat papan atau tonggak. Tubuh Niniak sangat besar dan ketika bekerja ia membawa kapak sebesar tempat menipis beras. Nah, pada suatu ketika saat Niniak ini pergi mencari kayu di hutan, ia bertemu dengan seekor makhluk yang begitu besar. Saking besarnya, ia bahkan tidak bisa melewati hutan. Niniak pun berusaha untuk membangunkan makhluk besar ini. Nah, ternyata pas dibangunkannya, makhluk tersebut adalah seekor naga yang begitu besar. Naga pun merasa terusik dengan Niniak, kemudian ia melawan Niniak. Niniak pun berkata, lawan tidak dicari, kalau ketemu pantang mengelak. Langsunglah keduanya pun berkelahi. Niniak yang memiliki kapak besar tak ada rasa takut melawan naga yang sangat besar itu. Naga pun tidak bisa mengelak sabetan dari kapak yang dilemparkan oleh Niniak. Darah naga pun bercucuran, bahkan kepalanya hampir saja putus. Naga pun menyerah, kemudian Niniak langsung melemparkan tubuh naga tak berdaya tersebut. Selang beberapa lama Niniak kaget, ternyata naga tersebut tidak mati. Ia malah menidurkan tubuhnya menyerupai angka 8. Darah si naga mengalir begitu deras sehingga memerahkan kawasan tersebut. Sehingga masyarakat pun memadati kawasan ini. Tak lama badan naga pun tertimbun oleh bebatuan dan membuat genangan air yang semakin lama membesar seperti danau. Jadilah danau itu dinamakan danau di atas dan danau di bawah. Nah, tidak jauh dari daerah ini ada sebuah kawasan dinamakan Air Merah karena air di daerah tersebut berwarna merah. Dan masyarakat percaya jika itu merupakan darah si naga yang terus mengalir karena dirinya tidak mati. Nah, itulah dia teman, destinasi wisata yang lahir dari cerita legenda. Kira-kira apa lagi nih cerita legenda lainnya yang ada di Sumatera Barat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.